Pak Sindu sehat, Pak Sindu. Alhamdulillah. Ini Pak, di 2025 ini khususnya di minggu-minggu kemarin ini ada banyak sekali, menurut saya itu ketersinggungan seperti itu. Baik yang sudah ditampilkan di media dan juga soal-soal yang terbaru ini malah Indonesia kalah dan tidak lolos apa namanya Pak, untuk ke Piala Dunia seperti itu Pak. Menurut Pak Sindu ketersinggungan itu seperti apa? Baik, oke. Kalau menurut saya gini Mas, mau ketersinggungan ya. Ketersinggungan itu keberangkatannya apa sih? Apa yang membuat orang tersinggung? Apa yang membuat misalnya kita ini, apa yang membuat kita tersinggung kalau secara menyeluruh netizen? Netizen di Indonesia, apa yang membuat netizen tersinggung? Ketersinggungan kalau menurut saya berangkat dari apa yang kita inginkan tidak sesuai. Jadi kita punya kaidah-kaidah ini. Misalnya kayak gini, sekarang kita sedang ngopi. Kita sedang ngopi, lalu kita pesan kopi. Kita punya harapan tentang kopi ini yang terbiasa sudah ngopi di kopi ini misalnya gitu. Ternyata kopi yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Terus sementara misalnya penjual kopinya ini ya, ini pasti sesuai dengan yang kamu inginkan. Saya tahu kesukaanmu. Begitu tidak sesuai, itu kita tersinggung. Begitu, loh, kok tidak sesuai? Kalau kita bertanya ini misalnya ke yang jual, ke pelayannya, kok tidak seperti biasanya? Loh, saya mengolah ini, menu ini sesudah sebagaimana mestinya seperti yang sampean pesan. Berarti jangan-jangan selera sampean aja yang berubah. Mungkin selera sampean karena terlalu banyak ngopi dengan menu yang lain sehingga berubah rasanya. Kita kan tersinggung itu. Betul. Tidak sesuai. Nah, ini biasanya kalau saya menanggapi ketersinggungan di situ. Ya apa sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi pada kita. Terus yang tidak kita harapkan terjadi, ternyata pihak luar itu seolah-olah menyalahkan kita. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, mesti kita tersinggung. Contoh misalnya lah, kita sekarang kan kepingin jadi orang kaya toh. Semuanya gitu. Pak. Nah, ternyata kita tidak kaya. Mayoritas. Ternyata sekarang kita ini tidak kaya toh. Terus ada netizen itu menyalahkan kita yang tidak kaya, kita tidak kaya ini. Padahal kita sudah berusaha, kita ingin kaya, kita bahkan bekerja, bahkan mau tidur aja sudah tidak bisa itu kadang kan gitu dah. Gimana caranya? Iya. Lah terus netizen, kamu sih. Apa kita nggak tersinggung? Padahal secara tenaga, kadang secara pikiran kita itu lebih mencurahkan daripada orang yang kaya itu. Orang yang kaya-kaya kadang pikirannya santai-santai, dia tidak seperti kita dia. Nah, kita kadang menjadi tersinggung ini. Jadi atas ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita ini seolah-olah kita yang disalahkan. Kadang kita tersinggung tuh. Walaupun kita sama-sama tidak tahu apakah betul-betul salah kita atau salah rumput yang bergoyang kan gitu. Kan kita sama-sama nggak tahu. Itu berangkat dari situ. Kalau menurut saya ketersinggungan di sini. Salah satunya yang saya ngomongkan barusan. Oh tentang ini sepak bola ini. Yang harapan seluruh rakyat Indonesia timnas itu masuk Piala Dunia. Nah, kalau sudah ada sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, apa yang muncul dalam benak kita? Pasti kita akan mengorek-ngorek tentang kelemahan. Cari kambing hitam. Secara otomatis, ngorek-ngorek tentang kelemahan. Secara otomatis itu, kenapa diharapkan kadang kita narasi kita, redaksi kita itu harus dijaga kan gitu. Karena ada peluang-peluang untuk ini. Bahkan salah satu contoh misalnya, kalau misalnya ada yang bersangkutan, contoh misalnya sekarang yang lagi viral itu di voli Megawati Hangestri. Iya Pak. Semua berharap nih,
atlet. Kalau seandainya selanjutnya Megawati itu tidak sesuai dengan harapan netizen, itu bisa dikuliti, termasuk tetangganya yang tukang ngari yang tidak tahu apa-apa itu bisa disangkut pautkan. Kenapa? Kalau saya intinya ketidakberterimaan pada saat sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi itu. Kalau kita sudah tidak berterima, maka peluang-peluang, celah-celah yang membuat mendukung untuk kelemahannya itu yang kita korek biasanya itu. Oh ini, gara-gara ini. Mesti gitu toh. Ini gara-gara ini yang membuat semualah nanti gitu. Nah, yang saya lihat di situ isu-isu. Contoh misalnya sekarang selain isu bola, banyak isu yang lain toh. Yang lagi viral kalau di Malang ini isu yang barusan si Sahara dengan Yaimim. Nah, isu-isu seperti itu. Coba kalau kita baca secara kedua-duanya dari dua belah pihak, rasanya kan ada sesuatu yang sama-sama tidak diterimakan. Dari pihak ini tidak terima dengan ini, dari pihak ini tidak terima dengan ini. Secara otomatis itu menjadi ada narasi yang membuat orang lain itu tersinggung. Gitu. Terus ada lagi ya sekarang yang baru ini, tayangan Trans 7 yang menayangkan di situ menyinggung seorang kiai. Itu sehingga membuat tidak terima. Kenapa? Nah, kalau ini persoalannya kadang ketidakberterimaan karena ada persoalan ketidaktahuan kadang, Mas. Contoh misalnya, kita kan lama tidak bertemu. Siap, enggak. Coba saya berangkat dengan subjektivitas saya, maka yang biasanya kita sering bertemu, Anas kok lama tidak bertemu dengan saya. Wah ini memang Anas ini gimana sih? Akhirnya kalau saya ini sampaikan ke kamu bisa tersinggung toh. Karena saya membuat teman karena berangkat dari ketidaktahuan. Apa yang terjadi ke kamu itu berdasarkan sudut pandang saya saja. Ya, contoh salah satunya ke situ. Kalau yang isu yang terbaru ini yang terkait dengan seorang santri, sowan yai, terus seorang santri atau wali santri yang untuk menunjukkan berterima kasihnya apapun yang dia punyai, dia sowankan. Kalau dia punya materi, dia kepingin sowan secara material. Kalau dia punya kebaikan, dia kepingin sowan dengan kebaikannya terhadap seorang kiai. Tapi bagi yang tidak tahu, karena tidak tahu, apa yang muncul? Ya karena ketidaktahuan. Kalau mereka menganggap tahu, ya karena anggapan ketahuannya itu saja yang diberikan. Terbukti apa? Tidak sesuai dengan yang dimau. Secara kultural mereka tidak paham. Paham enggak dengan kultur ini? Saya yakin yang bikin statement itu tidak paham tentang kultur pesantren. Kalau menurut saya, kalau paham tidak mungkin begitu. Nah, ketika tidak paham ini yang saya maksud adalah tidak punya sekian alat ukur untuk menaruh pada sesuatu itu. Contoh gini, saya bagi kamu tidak akan menemukan baik-baiknya, tidak akan menemukan nilai plusnya kalau kamu tidak punya sekian alat ukur. Alat ukur sekian sudut pandang. Nah, sekian sudut pandang itu kayak ini analoginya kalau ini kunci Inggris itu. Stang. Nah, kalau kita nggak punya kunci dari sekian ukuran, begitu ada baut yang perlu kita kencangkan, kita harus kendorkan. Pada saat kunci ini tidak cukup, kita cuma punyanya cukup satu ini, apakah baut ini yang akan kita salahkan? Padahal kita cuma punyanya ini. Tapi kalau kita punya sekian alat ukur, mulai ukuran yang paling kecil sampai terbesar, maka tidak ada di sini, tidak ada yang tidak baik. Begitu, oh ini tidak cukup, ini kekecilan nih, cari yang lebih besar. Kok belum cukup, cari ini. Nah cukup toh. Kenapa? Karena kita punya banyak alat ukur. Biasanya ketersinggungan itu ketika kita tidak punya alat ukur, tidak punya sekian alat ukur, atau statement kita membuat orang lain tersakiti.
Karena cara pandang kita tidak punya sekian alat ukur. Itu biasanya kalau bahasa yang lebih ekstrim itu wawasannya kurang luas lah gitu. Kurang luas. Kalau wawasan luas, maka bisa menentukan alat ukur. Untuk objek seperti ini dari pintu mana? Saya lewat pintu masuk dari mana? Untuk objek ini saya harus lewat pintu masuk dari mana? Nah, karena kita nggak punya sekian alat ukur, kita tidak punya wawasan yang lebih. Kadang kita tidak bisa menentukan pintu masuk yang lebih bijak. Jadi pintu masuknya di situ aja. Pasti membuat orang tersinggung karena pintu masuknya keliru. Contoh kayak satu rumah. Kalau ada tamu, pintu masuknya dari ruang tamu yang di sini misalnya. Terus kalau di dapur itu biasanya orang yang sudah tetangga atau terkenal atau keluarga sendiri. Terus pintu ini, tiba-tiba ada tamu ini nggak tahu, tiba-tiba lewat dapur. Yang namanya dapur, jangan mengganggu dapur orang lain, kan ada gitu. Bisa saja, walaupun niatnya baik, bisa saja ini tidak berterima dengan baik karena pintu masuknya keliru. Padahal tujuannya sama-sama masuk, sama-sama kepingin ketemu orangnya, sama-sama kepingin ketemu penghuni rumahnya. Cuman keliru pintu masuk saja. Bahkan pintu masuk benar, cara memberi salam saja tidak sesuai dengan kulturnya. Itu bisa membuat orang lain tersinggung. Contoh misalnya gini, kalau di kultur kita kan kalau mau kemana-mana ada Assalamualaikum, Amin, Assalamualaikum, kan gitu. Bahkan orangnya tidak ada. Kalau yang kita dayoi, tuan rumah itu yang kita hormati. Kadang di kultur kita kalau menghargai orang lain dengan cara menundukkan kepala, terus menyempitkan tubuh ini kan. Kenapa menyempitkan tubuh? Supaya tidak secara filosofis, secara makna supaya tidak terkesan sombong. Kadang Assalamualaikum, padahal orangnya belum tahu, ini baru pintu ini. Nah, ada yang di kultur kita punya kultur di situ ya. Ketika ada orang lain misalnya, Assalamualaikum, kita langsung bertanya, itu siapa? Saya saja bertamu ke tokoh itu, orang yang saya hargai. Walaupun belum ada orangnya, saya sangat betul-betul menundukkan, membungkukkan badan. Dia kok bertamu ini, siapa dia? Kan gitu kita bertanya-tanya gitu. Kalau dia orang yang punya wawasan, terus ada sikap yang berbeda, berarti dia tidak paham kultur kita. Itu yang namanya shock culture, kadang kan gitu toh. Kalau kita keluar negeri, kita ngalami shock culture karena ada budaya yang berbeda. Nah bagi saya, isu-isu yang begini, yang belakangan, saya rasa begitu ini persoalannya. Persoalannya berarti ada pengaruh kebudayaan dan wawasan itu, Pak. Secara otomatis itu. Kalau paham kulturnya, contoh misalnya, jangan dikira paham nggak kultur pesantren. Selain santri, bahkan wali santri, apalagi yang pernah nyantri, bahkan yang tidak pernah nyantri, kalau di daerah saya ini tidak pernah nyantri, tetangga saja yang di sini paham kultur pesantren. Ketemu kiai yang ditokohkan, yang notabene di situ adalah selama ini yang memberikan pencerahan terhadap masyarakat, yang selalu mengayomi masyarakat, mendidik anak-anaknya, terus mengekspresikan cinta kasih itu dengan berbagai cara toh. Kadang itu kalau mereka punya uang, rasanya ini ekspresi cintaku, berterima kasihku pada orang yang mengayomi, memberi pencerahan di masyarakat. Punya uang, ngapunten, sekarang mau disuankan gitu kan. Bahkan punya sapi katanya. Yang tidak punya, cuman punya ketela pohon, itu yang disuankan. Kenapa? Bukan mereka, jangan dianggap mereka itu tidak paham apa-apa. Cuman mengekspresikan cinta kasihnya. Nah ini kultur ini. Di negara lain mungkin tidak punya kultur seperti ini. Maka kalau ini persoalan kultural, jangan pernah direndahkan. Jangan dianggap misalnya ini akhir jongkok. Ini orang-orang yang paham. Ekspresi kasih sayang, ekspresi cinta itu berbeda, Mas. Contoh, kita sama-sama, kita satu kultur ya. Contoh misalnya, kalau kita pada seorang kiai, rasanya
adem kan gitu ta. Padahal kiai itu belum nggak tahu apa-apa. Cuman di dekatnya saja kita sudah merasa adem kan gitu ta. Betul betul Pak. Nah, ini kalau bahasa energi ada energi ya, kalau bahasa frekuensi ada frekuensi. Berarti apa yang terpendar, yang terpancar dari kiai? Berarti energi positif. Nah, ada persoalan sudut pandang yang tidak utuh ini. Sehingga orang cuma melihat luarnya. Dia punya alat ukurnya apa? Makanya dia punya statement seperti itu, dia menggunakan alat ukur apa? Ketika kita mau flashback ini, pada perjuangan para kiai sejak zaman sebelum kemerdekaan, apakah dia sudah membaca ini, narasi historis ini, perjuangan seperti ini? Apa tahu kultur pesantren? Ketika seorang kiai, ribuan santri, dia mengayomi seperti itu, bahkan beliau itu sempat istirahatnya sedikit. Karena beliau harus mengajar ini, harus ngayomi ini. Kalau terjadi apa-apa dengan santri itu, selain dia mengajarkan, dia selalu mendoakan. Beliau selalu mendoakan. Apakah mereka tahu tentang ini? Nggak tahu toh. Nah ini penerjemahan tawadu. Di sini kan dasar kita kan ketawaduan. Nah, terjemahan tawadu itu bukan berarti cuma dilihat secara fisik saja. Tawadu itu bukan berarti kita tidak boleh menolak. Tapi ada bahasa sendiri. Tawadu itu intinya apa? Yang begitu. Tawadu itu kalau menurut pembacaan saya, pada akhirnya tawadu itu kan tentang keikhlasan. Nah, keikhlasan itu nanti akan tercermin dalam sebuah sikap. Nah, sikap itu nanti culturally namanya gitu. Budaya. Nah, ya, sikap yang baik itu culturally, bukan sekedar sikap tubuh. Maka seberapa kita punya wawasan, mindset berpikir kita, itu juga nanti akan tercermin dalam sikap. Nah, ketawaduan yang didasari oleh keikhlasan itu di situ. Nah, persoalan kita mengekspresikan dalam bentuk sikap tubuh seperti apa itu culturally. Jadi jangan dianggap ini yang begitu itu kok di zaman hari gini ini masih begitu. Akhirnya jongkok. Saya itu nggak habis pikir ini. Padahal kalau dalam dunia yang kaum intelektual, mereka yang memang punya intelektualitas tinggi, mau bikin statement begitu itu sudah hati-hati. Mereka yang langsung tiba-tiba menjustifikasi berstatement begitu, itu begitu menilai seseorang akil jongkok, dia langsung merasa tinggi, tidak jongkok atau dia salto, akil salto, atau kan gitu. Ada pengurusnya juga di wawasannya juga yang kurang. Betul, gitu. Mereka tidak paham itu. Nggak bisa kita lepas secara budaya itu. Karena ada peradaban ini. Perubahan peradaban itu capaian puncak dari ilmu pengetahuan. Maka setiap perubahan peradaban berpengaruh langsung pada perubahan budaya. Maka kita tidak bisa secara aplikatif kita dalam survive, mempertahankan, melanjutkan kehidupan itu culturally. Terus setelah perubahan budaya baru berpengaruh pada perubahan sosial. Baik sosial politik, sosial ekonomi, sosial religiusitas bahkan. Nah, maka tergantung ilmu dan pengetahuan yang mana yang mencapai puncaknya. Baru ini berpengaruh pada perubahan budaya. Nah, budaya itu sendiri jangan dikira bahwa budaya itu cuma produk budaya. Budaya sebagai produk. Budaya sebagai produk ya kayak ada kita ritual sementara ini budaya sebagai produk. Kalau budaya secara konseptual ya mindset berpikir kita. Nah, secara otomatis kalau itu mindset berpikir kita berarti tergantung wawasan dong. Siapa yang punya nantinya akan berbudaya yang baik itu tergantung wawasannya.
Nah, kayak gitu, ketika di kultur pesantren, kebetulan kita ini kan pernah dididik di pesantren. Walaupun gini-gini kan pernah dididik di pesantren. Jangan dikira bahwa pesantren itu harus jadi ustadz, jadi kiai. Enggak ya. Pernah dididik pesantren yang gini, jadi orang yang gak jelas ini ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi paling tidak kita tahu konsep tawadhu itu seperti apa. Menghargai guru. Jadi seperti kita sekarang. Kita ketemu dengan siapapun ketika ketemu dengan usia yang lebih tua, bahkan ketika ketemu dengan orang yang kita anggap berilmu, entah berilmu di bidang apapun, kita masih memberikan penghargaan sesuai dengan kultur kita toh. Dan itu yang saya alami juga. Melekat. Betul, ketika kita ketemu misalnya, oh ternyata ada orang yang bilang, wah, salaman karo aku kau sambung tangan, aku kudu kiai. Ada yang bilang gitu. Loh enggak. Kami dididik di kultur pesantren. Salah satu bentuk penghargaan itu kalau salam itu kita cium tangan. Nah kalau ini culturally itu sudah berbeda. Nggak bisa kita tinggalkan itu. Menghargai orang lain salam. Bahkan kita pun begitu toh ketika ketemu dengan orang yang lebih muda pun. Walaupun itu bukan nasabnya, bukan dari nasab kiai. Tapi kalau dia berilmu, kita masih memberi hormat. Karena yang kita hormati adalah keilmuannya. Dan sikap hormat kita itu culturally. Nggak bisa kita tuh menghormati. Rasanya nggak bisa tidur kalau menghargai orang lain. Siap, gitu kan nggak bisa kita. Pasti kita memberikan penghargaan pada orang lain dengan budaya kita. Kenapa punya kecenderungan kita? Begini, menyempitkan diri bahwa, oh kamu punya keilmuan yang lebih tinggi. Memberikan penghargaan pada orang lain, tidak membusungkan dada. Nah, kalau dalam perspektif keikhlasan di situ, siapa orang yang bisa mentawadukkan dirinya secara culture? Mereka yang punya keikhlasan. Nah, si kami di sini. Nah, siapa yang punya keikhlasan? Mereka tidak akan punya keikhlasan kalau dia tidak punya kesadaran penuh. Kesadaran penuh ini kapan saatnya kita menghargai orang lain yang lebih tua, apalagi guru. Bahkan kapan kita saatnya menghargai orang lain walaupun itu lebih muda. Itu kan kita harus punya kesadaran penuh. Siapa yang punya kesadaran penuh? Yang punya kesadaran penuh ya mereka yang punya pemahaman menyeluruh atau pemahaman secara holistik kan. Kalau kita nggak punya pemahaman menyeluruh, maka kita tidak akan punya kesadaran penuh. Nah, siapa yang punya kesadaran penuh? Pemahaman menyeluruh kayak tadi, yang pemahaman menyeluruh itu adalah bisa dicapai oleh orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, sehingga punya sekian alat ukur tadi itu. Karena kita punya pemahaman menyeluruh. Pemahaman menyeluruh ini tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, iya. Jadi runutannya ilmu pengetahuan, sehingga kita punya pemahaman menyeluruh, sehingga kita punya kesadaran penuh. Berikutnya ketemu dengan ikhlas secara otomatis. Kalau sudah ketemu ikhlas, secara otomatis ketemu dengan syukur, walaupun tanpa diucapkan ini. Nah, kalau kita mengucapkan, kita mencoba bersyukur, tidak punya pemahaman menyeluruh, itu metode. Itu proses internalisasi namanya gitu. Penginternalan. Kita ada metode nih. Apapun kondisinya kita ucapkan syukur. Kalau bahasa kita ucapkan alhamdulillah. Apapun kondisinya. Itu metode kan. Supaya tahu bahwa semuanya ini adalah konstruksi semesta kan gitu. Nah, saya lihat di isu-isu yang barusan berkembang ini bagaimana sih? Kan kita positive thinking nih. Nggak mungkin orang-orang yang bergerak di dunia media, saya yakin mereka itu adalah kaum intelektual. Harusnya. Nah, kalau kaum intelektual, kenapa masih punya cara pandang yang begitu? Problemnya. Nah, kayak gitu. Nggak mungkin. Kaum intelektual itu wawasannya sudah banyak, keilmuannya, pengetahuannya sudah banyak. Dia punya pemahaman sosial, bisa membuat sekian sudut pandang. Nah, kalau dia sudah punya sekian sudut pandang, punya pemahaman menyeluruh, dia masih berstatement seperti itu. Nah, statementnya itu sengaja atau enggak? Kebablasan.
Kalau dia tidak sengaja, berarti dia masih belum punya pemahaman menyeluruh yang luas. Kalau dia disengaja punya statement seperti itu, berarti patut dicurigai statementnya ini. Kalau dia punya pemahaman menyeluruh, kenapa masih menyengaja seperti itu? Berarti statementnya perlu dicurigai. Sekarang kan lagi ini ya, kalau kita paham kaidah-kaidah tentang membangun opini publik gitu kan. Nah, kayak gitu perlu kecurigaan. Nah, ada statement seperti ini. Kalau dia yang statement ini terlontar dari kaum intelektual, statementnya kok tidak bagus rasanya ya. Mestinya statement dari kaum intelektual itu kan sudah bagus. Ini tidak. Berarti dia apa ini? Sengaja. Kenapa menyengaja begitu? Ini pertanyaannya. Oke, kalau dia disengaja, kenapa kok menyengaja pada kiai? Nah ini. Tahu nggak bahwa salah satu pendidikan kalau mau dijabarkan di pendidikan di kultur pesantren itu, yang masih memegang teguh prinsip ajaran Ki Hajar Dewantara, itu masih pendidikan di pesantren. Tahu nggak kultur pesantren? Kenapa ini kok kiai? Ada apa? Nah, kan gitu pertanyaannya. Kalau dia sengaja membuat statement seperti itu, berarti kalau dalam komunikasi itu kan ada stimulus respon. Ada aksi, ada reaksi. Kenapa membuat aksi seperti itu? Kepingin direaksi apa ini? Kepingin direaksi apa? Kepingin siapa yang mereaksi? Kan gitu. Kita tahu pesantren itu cikal bakal salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kenapa kok ke kiai? Kan gitu jadi pertanyaannya. Mau disadari apa enggak? Salah satu ormas terbesar di Indonesia itu lahir dari pesantren. Kan gitu. Ada apa ini? Jadi begitu. Kok kaum intelektual statementnya seperti itu? Terus ini kok ditayangkan di media nasional yang bukan sekedar konten kreator? Betul. Nah, ada apa ini? Apa dikira apa orang-orang yang belajar di pesantren itu cuman setiap hari cuman wiridan begitu saja? Apa dikira orang-orang di pesantren itu tidak belajar semuanya? Kan gitu. Kan gitu. Kok merendahkan sekali. Akhirnya kan kalau saya itu punya ide ini. Coba saja yang bikin statement itu, kita bikin acara diskusi atau sarasehan, yang bikin statement kita undang jadi narasumber. Apa bisa? Pertanggungjawabkan secara intelektual kalau you memang kaum intelektual, kan gitu. Ayo kita ini. Enggak, kita enggak menggunakan, kita punya ikatan emosional dengan pesantren. Tapi kita tatar kalau memang dia menganggap dirinya kaum intelektual, oke. Bikin acara, sarasehan, dia jadi narasumber. Kepingin tahu secara intelektualitas seperti apa kalau merendahkan kaum santri kan. Kan gitu. Oke. Jangan-jangan misalnya, wah santri hari gini belajar di pesantren, aku jongkok, nyoba aja nggak jongkok. Yang aku salto ini, saya kepingin tahu yang aku salto ini seperti apa kan. Nah persoalan kan gitu. Baik Pak Sindu. Jadi mungkin terakhir Pak Sindu, cara yang paling sederhana untuk minimal untuk memanajemen ketersinggungan itu seperti apa Pak Sindu? Nah sekarang kita ini di tengah ngomong tentang Gen Z ya. Betul. Kalau kita sebagai orang desa, lahir di desa, kita itu secara fisik pernah bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan yang ada. Saya secara fisik, bahkan secara ikatan emosional, secara wawasan kita masih pernah bersinggungan dengan sosial kemasyarakatan yang ada di desa. Nah, Gen Z memang secara fisik hidup di masyarakat. Tapi secara mindset, apakah mereka sekian persennya apa hidup di masyarakat ini?
begitu lahir hidupnya, walaupun dia tinggalnya di masyarakat, begitu lahir mindsetnya secara kultural ini hidup di dunia maya. Maya, betul. Hidup di dunia maya. Pada saat kita komen, kita nggak ngerti emosi kita seperti apa. Kalau kita berhadapan begini, kalau kita mengumpat, kita tahu emosi kita pada saat mengumpat. Tapi pada saat di media, kita kan nggak tahu. Misalnya kita mengumpat padahal kita sambil tertawa. Tapi orang yang membaca, kalau pembacaan terhadap umpatan gitu, kita sedang marah, maka marahlah umpatan ini. Termasuk misalnya kalau di Jawa Timur khasnya itu jancuk kan gitu. Apakah jancuk itu mesti umpatan? Mesti menyakitkan? Tidak. Nah kalau tahu ekspresinya, tapi kalau tidak tahu ekspresinya pasti umpatan ini menyakitkan. Padahal sering kita, kalau dia duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada orang cantik lewat, jancuk ayu nih rek. Betul. Kan gitu. Jancuk, ada ikut sugih nemen. Kan gitu tuh. Betul. Rasa kasih sayang. Nah kayak gitu. Karena tidak tahu ekspresi. Nah sekarang di dunia maya kan gitu, nggak tahu ekspresinya. Kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Walaupun mereka, ya kayak kita ini, ketika di media belum tentu bahwa sebentar lagi kita sudah berpikir tentang tagihan, kan belum tentu. Betul. Nah kan gini nggak tahu toh. Nah ini yang harus diketahui, ini culturally. Nah bagaimana untuk meredam itu secara otomatis? Mau tidak mau, wawasan, ilmu pengetahuan itu penting. Ditingkatkan. Penting sekali. Supaya apa? Kita memahami menyeluruh. Tidak mudah menyimpulkan, tidak mudah memponis. Menjustis orang itu. Menjustis seseorang. Nah, sekarang kan di Indonesia ini kan yang paling keren kan sedunia kan netizen. Yang berkuasa. Netizen itu paling keren sedunia itu. Kalau sudah mau menguliti gitu, siapapun itu, nggak peduli baik, buruk, benar. Kalau sudah dikuliti netizen sudah ampun itu. Akar-akarnya ketemu. Betul itu. Bagaimana untuk meredam ini? Maka secara otomatis ini dalam konteks meditasi ini. Dalam konteks meditasi, redaman tentang ketersinggungan ini karena kita sudah mulai jarang, atau kalau jarang bahkan sudah tidak pernah berdialog dengan diri kita. Kita selalu merespon apa-apa yang terpikir, yang terkonstruksi oleh emosionalitas, terlalu itu. Lupa berdialog dengan diri kita. Maka di situ, kalau kita sering berdialog dengan diri kita, kita mau bikin statement, kita berdialog dulu dengan diri kita ini. Nah, kalau sering berdialog dengan diri kita, biasanya narasi atau statement itu kadang lebih objektif, lebih otentik, bahkan kalau subjektivitasnya itu jauh lebih bijak. Kalau kita sering berdialog dengan diri kita. Kadang kita sudah berdialog dengan di dunia luar aja yang sampai lupa tentang diri kita kan gitu. Padahal yang membuat kita beraktivitas sehari-hari itu adalah diri kita. Nah, apalagi diri kita yang sekarang hidup di dunia maya. Lupa. Kadang kita bangun tidur setengah sadar lihat ini, tiba-tiba komen kita. Ini terbaca oleh orang banyak. Kalau yang kita komentari itu adalah yang sudah menjadi isu nasional, maka komentar kita yang tadi skrip-skrip setengah sadar itu dibaca ini. Nasional, dikira kayak gitu. Dikira serius. Nah, biasanya lihat nih kok yang menyebabkan salah satunya ketersinggungan itu di situ. Ketersinggungan siapa? Ya bisa objeknya, bisa kita, bisa orang lain. Kalau misalnya ini dalam komunikasi kan ada komunikator, ada komunikan. Ya bisa komunikatornya, bisa komunikannya, bisa siapa saja kan itu. Kalau sudah seperti itu, apakah kita bisa berkomentar secara objektif? Tidak. Kalau subjektif, apa subjektivitas kita bisa terlontar secara bijak? Tidak.
Nah, karena urutannya kayak tadi itu, ilmu pengetahuan itu penting supaya kita punya wawasan, punya pemahaman menyeluruh, sehingga mau menempatkan sesuatu itu kita bisa pilih-pilih ini. Kalau kamu misalnya pas hari kurban itu mau motong daging, jelas kamu punya pilihan pisau. Kalau terus daging, pisau ini cukup. Kalau yang ada tulangnya nggak cukup, ini kan gitu. Kecuali pisaumu itu yang sudah kuat mengatasi semuanya. Nah, pisau yang kuat mengatasi semuanya sudah, misalnya katakanlah sosok kiai, agamanya bagus, keilmuannya yang lain bagus, semuanya sudah bagus, berarti spiritualnya bagus kan itu. Bukan cuma sekedar satu bidang. Berarti ini di badannya sudah pisau yang sudah siap kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi nih. Masyarakat, apalagi santri, melihat sosok kiai ini adalah yang serbaguna, bisa serbaguna, ibaratnya begitu. Nah, mereka yang komentar salah satu sudut, mereka nggak tahu itu, yang melihat luarnya saja, dari sudut pandangnya saja, dari sudut pandang materialistik ini. Wah, enak santrinya ngasuhan, kiainya mobilnya bagus, sarungnya saja. Mereka itu nggak tahu. Yang dipakai itu kiai-kiai itu sarung bagus, kadang mereka itu banyak yang tidak beli sendiri. Ada orang yang dipakai aja, oh, sudah tidak usah, sudah dikasihin. Dipaksa orang kepingin berterima kasih karena selalu bawa pencerahan, ini sudah diberi. Ya sudah, karena menghargai. Coba misalnya kamu kepingin membelikan saya sarung, kamu punya rezeki, aku punya rezeki kepingin belikan sarung Pak Sinti. Kamu nyelengi bertahun-tahun, begitu punya rezeki kamu belikan ini. Wah, Nas ngapain? Enggak usah, sudah Pak, ini Pak, terima saja. Diterima saja kamu sudah senang, Pak. Iya, Pak. Itu kalau nggak dipakai, kamu tahu gimana, Pak, nggak tersinggung kamu. Tak belikan, nggak dipakai, jangan-jangan nggak cocok, bisa Pak, dipakai. Saya belikan, dipakai, ini seneng. Ya mereka nggak tahu ini kultur ini. Kita punya kultur itu. Senang sang minta ampun. Nah itu nilai, kalau sudah seperti itu apa? Sudah ada nilai cinta, ada nilai kasih. Kalau sudah seperti itu, kesadaran seperti itu berarti ada nilai ibadah. Makanya saya selalu, kalau pembacaan saya itu nggak pernah terpisah antara mahdo dan muamalah. Mahdo dan muamalah, ibadah spiritual dengan ibadah sosial itu tidak pernah terpisah. Saling tercermin kan itu mestinya. Nah ini makanya saya punya, masa kaum intelektual bisa punya statement seperti itu dalam redaksionalnya? Masa segitu kaum intelektual? Saya nggak percaya akhirnya. Nah, kalau saya tidak percaya bahwa dia kaum intelektual, dia ada di salah satu media nasional, bukan sekedar konten kreator. Dia berada di media nasional yang tentu rekrutmennya sudah melalui seleksi yang sangat kuat. Dan izin. Nah iya, tidak mungkin kalau dia bukan kaum intelektual. Tapi kalau kaum intelektual kok begitu? Kan gitu Mengikuti pasar. Akhirnya kan gini, kalau dia kaum intelektual, kembali lagi seperti tadi, dan dia sengaja membuat statement seperti itu, berarti ada apa? Yang statementnya tidak, kalau dia kaum intelektual menyengaja berstatement seperti itu, berarti kan kita patut curiga ketika statementnya tidak sesuai dengan keintelektualannya. Kalau itu positive thinking ini kan ya. Dia kaum intelektual ini. Misalnya saya ke kamu kaum intelektual, kamu punya statement yang sama sekali tidak intelektual. Tidak mencerminkan keintelektualanmu. Jadi saya kan patut curiga. Saya nggak yakin kalau kaum intelektual punya statement seperti itu. Kalau kamu punya statement seperti itu, berarti kamu menyengaja. Nah, kesengajaan ini kenapa kok ditempatkan pada seorang kiai yang punya kultur pesantren? Kenapa ditempatkan pada pesantren? Ada apa? Kan gitu. Nah, ketika kaum santri itu kan tidak pernah berhenti. Kalau mereka paham kan,
Mereka nggak paham yang bikin statement itu. Bahwa santri itu kan tidak pernah berhenti. Mereka kan nggak paham. Seolah-olah mungkin mereka yang dianggap santri ketika kita tinggal di pesantren. Kita itu kan tidak pernah berhenti menjadi santrinya kiai itu. Kan gitu. Bahkan yang tinggal di pesantren ataupun tidak. Bahkan yang pernah belajar di pesantren ataupun tidak. Ketika kita masih menganut belajar tentang sistem-sistem seperti yang dipancarkan, pencerahan yang dilakukan oleh kiai-kiai sehingga tersebar di masyarakat terhadap generasi muda yang tidak pernah tinggal di pesantren sekalipun, kita sebenarnya santri. Nah mereka nggak paham itu. Kita kan nggak pernah perlu, sampai kapanpun kita tetap santri. Santri dari kiai secara emosional. Kalau saya melihatnya dari situ, Mas. Makanya kalau saya menerjemahkan merunut dari kenapa ketika Rasulullah Nabi Muhammad ditanya, nama bu istuli utami mama karimal akhlak, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Apa dikira zaman jahiliyah nggak ada orang pintar? Banyak yang pintar kaum jahiliyah. Fir'aun itu kalau nggak pintar nggak mungkin melegitimasi dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa? Akhlaknya. Akhlak itu apa? Sikap. Akhlak itu bukan yang saya ketemu kamu, bukan itu. Itu bagian kecil dari secara kultural aja. Metode aja, secara culturally itu tadi. Sikap. Nah berarti sikap ini kaitannya dengan apa tadi? Wawasan tadi. Sikap yang bagus. Sikap yang bagus itu akan tercermin dari orang-orang yang punya wawasan bagus. Kan gitu. Nah kalau kita ngomong pinter ini berarti pinternya hanya diskursus teoretik namanya. Belum keilmuan, ilmu pengetahuannya belum sampai tercermin dalam sebuah kesadaran sehingga tidak tercermin dalam sikap. Makanya kalau di Jawa itu dunung ilmu ono ing laku. Sampainya yang dianggap dunung dalam keilmuan bagi Jawa itu ketika sudah tercermin dalam sikap. Ilmu iku lelakoni kanthi laku. Maka ilmu itu secara prosesnya itu sampai tercermin dalam sikap. Nah, di sini kan mereka yang punya statement nggak paham ini. Oh gitu. Misalnya, oh kiai enak saja. Santrinya memberi uang, kiainya sarungnya harganya puluhan juta, terus mobilnya mewah-mewah. Mereka nggak paham bahwa pesantren itu milik kiai. Tanah bangunan seperti itu kalau kita ukur, kalau kita tinggal di pesantren kita itu ngekos, itu ngontrak, nggak ada apa-apanya. Mana ada, kita tahu mana ada kiai yang dapat bayaran, nggak ada. Bahkan dalam kesehariannya kiai itu kadang bikin koperasi jualan sendiri di pesantren ini. Kenapa? Coba kita tidak punya pemahaman secara menyeluruh. Kita tidak tahu, bro. Gimana sih seorang kiai kok masih jual gini cari penghasilan gitu? Dia nggak paham sudut pandangnya. Karena beliau-beliau itu tidak dibayar. Ngajar sekian kadang malam itu. Malam beliau bangun mendoakan para santrinya. Kadang keliling pesantren, lihat santrinya aman apa enggak. Yang para orang tua kita ini memondokkan anak sudah enak tidur di rumah. Beliau-beliau itu masih. Begitu subuh, santri nggak bangun, beliau-beliau membangunkan. Dan mereka tidak dibayar. Penghasilan juga karena apa? Terima kasih dari orang-orang, dari wali santri. Kenapa wali santri? Karena wali santri tahu bahwa santri kiai itu tidak dibayar. Dan apakah kiai pernah minta? Nggak pernah minta itu. Karena kita berterima kasih dulu. Sudah menyediakan tempat, tanahnya milik kiai, bikin bangunan ini sudah kamu belajar di sini. Kan gitu, kamu belajar di sini.
Bisa jadi dalam pesantren kan gitu. Nah mereka nggak paham ini. Kalau saya gitu, Nas.